Perkenalkan, nama saya Dwi Anugrah Kusuma dengan nomor induk mahasiswa 0702 11 8182 3015. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai materi pembelajaran mata kuliah perencanaan sosial. Di sini saya mengambil submateri mengenai model pembelajaran hybrid learning. Jadi, hybrid learning itu adalah suatu pembelajaran yang dibentuk oleh pendidik dengan mengkombinasikan antara pembelajaran tatap muka dengan pembelajaran secara online. Adapun model dari hybrid learning itu menurut teori dari Boyke pada tahun 2015, yaitu ada 4 model. Yang pertama ada yang namanya rotation model. Jadi pada rotation model ini peserta didik melakukan pembelajaran banyak aktivitas dari tempat yang berbeda. Adapun sub-unsur di dalamnya itu ada yang namanya station rotation, individual rotation, lab rotation, dan juga triplet classroom. Lalu yang kedua ada yang namanya flex model, di mana pada flex model ini peserta didik melakukan pembelajaran di dalam ruang kelas, namun dengan menggunakan pembelajaran secara online sebagai tulang punggung dari pembelajarannya, di mana nantinya pendidik memberikan bantuan hanya pada saat diperlukan saja. Yang ketiga, ada yang namanya model Le Carte model. Di sini peserta didik itu menerima pembelajaran mata pelajaran ataupun mata kuliah tertentu seluruhnya online. Dalam model ini biasanya peserta didik itu dari pendidiknya itu membantu peserta didik secara online yang tidak berada di tempat ataupun di sekolah tradisional peserta didik. Dan yang keempat atau yang terakhir itu ada yang namanya enriched virtual model. Di sini peserta didik harus mengikuti pembelajaran tatap muka dengan pendidik, tetapi kemudian menyelesaikan mata pelajaran itu di luar ruang kelas ataupun di luar sekolah. Dan selanjutnya itu unsur-unsur pembelajaran hybrid learning ini dibagi ke dalam 3 kategori. Yang pertama itu ada yang namanya bentuk fisik yang sinkron, berupa instruktur tatap muka dan pengajar dengan pengajar, petunjuk lab dan juga workshop, dan perjalanan wisata. Terus yang kedua ada yang namanya bentuk online yang sinkron, di mana berupa pertemuan secara elektronik atau virtual, seminar, dan juga siaran berbasis web, berbasis situs, seperti dikenal dengan webinar, lalu pelatihan, dan juga pesan instan. Dan yang terakhir itu ada yang namanya bentuk belajar mandiri yang tak sinkron, yaitu berupa laman dokumen dan juga situs, model pelatihan berbasis situs ataupun komputer, ada yang namanya penilaian atau tes dan juga survei, simulasi, job aids, dan electronic performance support system, dan juga mengenai rekaman kejadian langsung, dan yang terakhir itu mengenai seperti komunitas pembelajaran online dan juga diskusi. Adapun manfaat dari hybrid learning ini, yang pertama itu meningkatkan efisiensi pembelajaran, hemat. Pembelajaran online ini sebagai bagian dari pembelajaran campuran yang dapat menjadi tutor pembelajaran. Lalu perangkat lunak yang digunakan dalam kelas online ini dapat menjadi sumber data peserta didik sehingga pendidik itu dapat mengetahui peserta didik yang mana yang memerlukan bimbingan lebih. Lalu yang kedua itu mempunyai potensi informatif, memberikan kesempatan kepada institusi untuk menerima teknologi, memperkuat komunitas terhadap inquiry, dan mendukung pembelajaran aktif dan juga bermakna. Yang ketiga itu manfaatnya dapat meningkatkan hasil belajar termasuk di dalamnya tingkat yang lebih tinggi, pengetahuan yang besar, pemahaman konsep yang lebih besar, kepuasan peserta didik yang mengikuti kelas hybrid learning, dan juga yang terakhir itu manfaatnya ataupun kelebihannya itu kelasnya